Oke. Selanjutnya tadi desil sama persentil ya. Oke. Kemarin median sama kuartil ya. Kalau median akan membagi sebaran data menjadi dua bagian. Kuartil membagi menjadi 4. Iya. Kalau desil bagi 10. Kai sebagai ilustrasi jadi sebaran data ini dibuat. Sebaran data ini akan dibagi menjadi 10 bagian. Jadi desil ini disimbolkan dengan D akan menjadi apa? D1, D2 sampai ke D10. Pertama kita mulai dulu dari data tunggalnya ya. Data tunggalnya si desil diformulakan dengan DI sama dengan I kali N tambah 1 per 10. Dimana buat keterangannya ya. Keterangannya DI adalah desil KI. DI berarti boleh ada nggak desil ke 20? Nggak ada. Hanya ada sampai desil ke 10. N itu apa nih? Jumlah. Oke. Bagaimana dengan data kelompok? Sekaligus saya kasih contoh, saya jelaskan dulu sedikit konsepnya, baru nanti contohkan dari hukumnya. Oke. Yang kedua, kita masuk ke data majemuk atau sering disebut dengan cara gampang berkelompok ya. Berkelompok. Baik. Jadi data berkelompok diformulakan hampir sama formulanya dengan rumus median sama kuartil. Apa itu? Adalah DI sama dengan TBI tambah ini I per 10 kali N dikurang sigma FI dikurang 1 per FI kali B. Akan dibuat dulu keterangannya ya. Saya akan buat keterangannya. Apa itu DI, apa itu TBI. Oke. Keterangannya. DI apa nih? Tetap ya. Desil KI. Nah, TBI apa itu? TP bawah. TP bawah apa? TP bawah kelas interval atau kelas interval? TP bawah interval kelas desil KI. Karena kan kalau data berkelompok kan ada interval kelasnya kan? Ada TP bawahnya, ada TP atasnya, ada batas bawahnya, ada batas atasnya. Oke. Lalu siapa kasih N? Jumlah frekuensi atau datanya boleh, kan? Lalu siapa si FI? Apa si FI? Frekuensi siapa? Frekuensi interval kelas desil KI-nya. Lalu siapa sigma ini? Sigma FI kurang 1. Siapa kira-kira? Jumlah frekuensi sebelum apa? Sebelum frekuensinya si interval kelas. Frekuensi interval kelas desil KI-nya. Nah, oke. Lalu siapa si P-nya? I. Panjang. Bagaimana cara mencari panjang kelas? TP atas dikurang TP bawah. Mencari TP atas mana? Batas atas tambah 0,5. Mencari batas bawah. TP bawah. Batas bawah dikurang. Itulah untuk desil. Bagaimana untuk persen? Ya. Sama juga, ya. Hanya saja ini membagi 100 data. Persentil disimbolkan dengan P. Maka di sini, ya. Ini sama juga sebaran datanya. Maka ini menjadi P1, ini menjadi P2 sampai ke P100.
di mana terbagi juga menjadi dua. Apa itu? Pertama adalah data tunggal. Kalau data tunggalnya kan disimbolkan atau dirumuskan dengan PI I kali N tambah 1 per 100. Lalu kita buat keterangannya ya. Keterangannya di sini PI apa nih? Persentil PI-nya. Oke. N-nya itu siapa? Jumlah data. Kenapa nggak jumlah frekuensi? Apa beda jumlah data sama jumlah frekuensi? Frekuensi identik dengan data berkelompok. Kalau data itu adalah berarti banyak datanya. Sama sebenarnya banyak data sebenarnya. Yang kedua adalah data data majemuk. Oke. Diformulakan PI sama dengan TBI tambah ini I per 100 kali N dikurang sigma FI kurang 1 per FI kali B. Ya. Saya buat juga keterangannya ya supaya apalah yang belum tahu di sini kayaknya sudah sama ya. Sama dengan si desilnya. Ini FI ya. Oke. Keterangan. PI-nya adalah persentil TI, TBI, TP bawah apa? Interval kelas ya. Interval kelas KI-nya. Baik. Lalu si N jumlah frekuensinya. Oke. Si FI apa nih? Frekuensi. Ini jumlah frekuensi. Ya. Ini FI apa? Sampai sama dengan apa? Frekuensi interval kelas persentil KI. Yes. Lalu siapa sigma FI-nya? Berarti sigma FI kurang 1 nih. Jumlah apa di situ kawan buat? Jumlah frekuensi. Iya. Sebelum frekuensi interval persentil KI-nya. Siapa sih? Panjang. Masuk kita ke contoh, ya. Contoh. Saya ambil dari bukumu halaman. Mana bukumu? Enggak, halaman 290 ya. Oke. Nomor 1 apa itu? Oke. Pertama, urutkan dulu datanya. Siapa yang terkecil? Hah? Siapa terkecil kawan? 4,9. Hah? 4,9. Siapa terkecil? 4,9. 4,9 lalu 6,3. 5,4 lalu hah? 5,9 lalu 6,0 lalu 6,3 lalu 6, lalu 6,9 lalu 7,0 lalu 7,2 lalu 7,5 lalu Selesai. ada berapa data ini? Banyak. Ini data ke pertama, ini data kedua,
data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, data ke-8, data ke-9, data ke-10 atau urutan. Jadi apa ditanya? D5 ya kan? Ditanya D5. D5 yang mau ditanya. Oke. Yang mana kita pakai rumusnya? Berarti DI atau D5 berarti D5 apa nih? 5 tambah berarti ini 10 ya? Ya. 10 tambah 1 per 10. berapa nih? 2 ya berarti apa? 11 per 2 nih? 5,5. Jawabannya bukan 5,5 kawan. Bukan 5,5 jawabannya. Tapi dia adalah urutan ke 5,5. Ada berarti D5 itu adalah urutan data ke 5,5 berapa nih? Berarti data ke 5 tambah 0,5 kali data ke 6 dikurang data ke 5. Berapa nih? Berapa data ke 5 nya? 6,3 tambah 0,5 kali berapa data ke 6 nya? 6,7. 6,7 dikurang 5,9. berapa nih? 5. 3, 60 berapa nih? Berapa? 6,4. Iya, berapa nih kawan? 6,3 tambah berapa? Ah? 0,2. Wah, gue tamat kali berarti ini. 0,5 kali berapa nih? Iya, 0,2. Berapa? 2. 0, 0. 0, 2, 0. Berapa dalam koma? 2. Berapa nih? 6,5. C. Nyambung kira-kira? Nyambung. Kok gitu? Masa kalian bilang 2 tadi? Enggak tamat berarti. Sama sama kan kalian. Oke, yuk. Next nomor 2. Nah, ini data berkelompok. Hai, nomor 2 yuk. Nah, ini ya. Berarti setelah kita dapat data 5,5 berarti itu kita itu rumusnya Pak, data ke-6 dikurang data ke-5 Pak, kalau dikali dengan data 5. Ada cara cepatnya. Bagi. Terkhusus untuk 0,5. Gimana dia gini dia? Kalau data ke 5,5 berarti apa? Data ke 6 tambah data ke 7 per 2. Nah, kok per 2? Ke 5. Berapa nih? 6,7. Apa? 6,7. Tambah 6,3. 3 ya. Berapa nih? 13. 13 ya? 13 bagi 2 berapa? 6,5. Terkhusus untuk 0,5. Next yang 5,5. datang. Jelas Saleh? Saling, Pak. Saling. Oke, nomor 2. Apa itu nomor 2? Oke, ini ukuran ya. Ini namanya adalah interval ya. Ini nilai intervalnya. Apa nih? Ini 1, 2, 1 sampai 126. berapa? 1, 2, 5. 1, 2, 1 sampai 1, 2, 5. 1, 2, 1. 25. Terus 1, 2, 6. 130. 1, 3, 0. 1, 3, 1 sampai 1, 3, 6 sampai 40. 1, 4, 1 sampai 1, 4, 6 sampai 1, 50. 1, 5, 1 sampai 1, 5. Oke, ini 5. Kita kalau FI nya ini 5, 11, 22, 34, 25, 17, 6. Oke, ada berapa kelas ini? Ada berapa kelas? Ada berapa kelas? 7 ya? Bye. Lihat. Kelas yang pertama siapa? Hah? 121 sampai 125. 1 ya. Ini kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita langsung buatlah sigma FI-nya. Baru kamu tambah, ini saya sengaja kalau tambahan ya. Ini
mempermudah Anda ya. Ini alat bantu yang saya sengaja sebut warna beda. Berapa sih MAV-nya kawan? Ini 5, soalnya kan 0. Berapa nih? 16. Terus 38. Berapa? 72 lalu 97 baru 114 berapa nih? Iya. Jadi urutan pertama sampai ke 5 di kelas 1. Ya. Urutan ke 6 sampai 16 di kelas 2. 17 sampai di kelas 38. Berapa lagi? 39 sampai 72. 73 sampai 97. 8 sampai 114, 115 sampai 100. Oke, berapa kainnya kira-kira kawan? Kan langsung udah dapat ini. Kainnya berapa? Ini adalah 120. Oke, apa diminta dalam soal? Apa diminta kawan? Data D2 dan D8. D2 dulu. Oke, pertama kan untuk mencari D2 ya. Cari dulu intervalnya. Cari dulu interval kelasnya. Bagaimana cara mencarinya? Caranya gini. Berapa? I per 10 gimana? Berarti berapa I-nya? Berarti 2 per kali berapa nih kawan? Berapa? 24. Di manakah urutan ke-24 kawan? Inilah posisi D2-nya. Oke. Berarti dari situ kita perlu siapa? Siapakah TP bawahnya? TP bawahnya 2-nya berapa? Berapa? 130,5 langsung ya. Baik. Terus siapa si FI-nya? 22 frekuensinya. Siapa sigma FI kurang 1? Siapa sigma FI-nya? 38. Sebelumnya 16. Siapa si P-nya? Berarti berapa? 135,5 dikurang 130 berapa nih? Di 5. Oke, ya sudah. Kita dapatlah siapa? D2-nya. Masukkan ke rumus apa nih? D2 sama berapa nih kawan? Berapa? D2 sama dengan 130,5 tambah berapa? 24 dikurang berapa sih MAV-nya? 16 per berapa MAV-nya? Dikali 5. Berapa nih kawan? 130,5 tambah berapa? Hah? Ini 8, ini berapa nih? 8 kali berapa? 40 per 22. Berapa nih? Sama-sama bagi 2 dulu berapa nih? Berapa 20 bagi 11? 20 bagi 11 berapa nih? 111 ya. 9 berapa? 8. 20 berapa? 1,8 aja ya. Jadi 130,5 tambah berapa belakang koma di situ? 2 ya. Ini koma 2 lah saya buat di sini ya. Berapa nih? Berapa nih? 139,32. Satu tiga dua sama 32. Iya pas. Oke. Lalu D berapa kata nanti? D2 sama D 8. D2 sama D8. D8 gimana D8-nya kira-kira kawan? Oke. Pertama sekali cari juga apa nih? Intervalnya ya. Interval kelas 8 itu langkah pertama cari. Berapa nih? Berarti 8 per 10 kali berapa nih? 90. Di manakah posisi 96? Hah? Inilah posisi 8-nya. Cocok? Jadi TP bawahnya berapa? 140,5. FI-nya berapa?
Sigma FI kurang satunya berapa? Oke, P-nya sama ya, P-nya sama-sama Oke, berarti D 8 berapa nih kawan? Berapa tadi kawannya? 40,5 tambah berapa? 96 dikurang 72 per 25 kali berapa nih, habis jadi 5 ini nanti ya. Berapa nih kawan? 140,5 tambah berapa? Hah? Berapa? 24 per 5 berapa nih? Berapa? 140,5 tambah 4,8 ya? Berapa nih? Jadi 140. Apa jawabannya? Pak, Ya, ada pertanyaan kira? yang 20 per 11 itu yang Bapak bilang kan 1,81 Pak, jadi 1,82 karena di belakangnya 8. Maksudnya kan, Ini? iya Pak. Misalnya kan 1,8111 berarti 2 nanti. Untuk menjadi 2 ya. Itu pertanyaan kan? Iya Pak, maksudnya. Karena kebetulan itu yang pilihan ada di situ. Sampai kira-kira saya perintah saya tadi ada 1 belakang koma tadi. Yang mungkin kira? Ada pertanyaan? Silakan.